Ducati masih podium, tapi kenapa suasana garasi justru tegang? Marc Marquez akhirnya bongkar masalah sebenarnya, dan di saat yang sama, Aprilia justru makin menggila. MotoGP Brasil 2026 menghadirkan sinyal bahaya bagi sang juara bertahan. Di tengah dominasi yang selama ini identik dengan Ducati, kini muncul ancaman nyata dari rival senegaranya, Aprilia. Bahkan, Marc Marquez secara terbuka mengakui bahwa Desmosedici GP26 masih memiliki kekurangan krusial. Secara hasil, Ducati memang belum benar-benar jatuh. Mereka tetap naik podium di GP Brasil lewat performa solid Fabio Di Giannantonio yang finish di posisi ketiga. Namun suasana di dalam garasi tim merah jauh dari kata puas. Kecelakaan yang dialami Francesco Bagnaia di balapan utama semakin memperkeruh situasi. Di sisi lain, Aprilia justru tampil luar biasa. Mereka sukses mengamankan finish 1-2, yang pertama musim ini sekaligus kemenangan beruntun kedua. Performa ini membuat peta persaingan MotoGP berubah drastis. Ducati yang sebelumnya dominan kini mulai merasakan tekanan serius. Tim manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, bahkan secara terbuka mengakui kemajuan Aprilia. Ia menyebut rivalnya itu telah membuat lompatan besar sejak paruh kedua musim lalu. Pernyataan ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa Ducati memang masih memiliki celah yang perlu segera diperbaiki. Pengembangan Desmosedici GP26 yang dipimpin Gigi Dall'Igna disebut masih menyisakan beberapa kelemahan teknis. Meski tim sudah mengidentifikasi masalah tersebut dan menyiapkan solusi untuk seri berikutnya di Circuit of the Americas, Kota, mengejar performa Aprilia bukanlah tugas mudah. Sorotan utama tertuju pada Marc Marquez. Pembalap asal Cervera itu tampil impresif di sprint race, namun gagal mengulang performa yang sama di balapan utama. Ia harus puas bersaing di papan tengah dan kehilangan peluang podium setelah duel ketat dengan Fabio Di Giannantonio. Marquez mengungkapkan bahwa masalah terbesar Ducati saat ini terletak pada fase start. Menurutnya, momen awal balapan menjadi penentu yang justru membuatnya kehilangan peluang bertarung di barisan depan. Di lap-lap awal, saya tidak dalam kondisi terbaik, itu saja, ungkapnya jujur. Pernyataan ini memperjelas bahwa meski kecepatan balap Ducati masih kompetitif, kelemahan di awal lomba menjadi titik krusial yang harus segera dibenahi. Situasi semakin sulit ketika George Martin dan Di Giannantonio berhasil menyalipnya. Alih-alih memaksakan diri, Marquez memilih pendekatan yang lebih konservatif. Ia menjaga ritme dan menghindari keausan ban berlebihan. Strategi ini membuatnya tetap kompetitif hingga akhir lomba, meski tidak cukup untuk merebut podium. Ia juga mengakui bahwa karakteristik sirkuit Brasil membuatnya sulit untuk melakukan overtake. Saya tidak pernah cukup dekat untuk menyalip dengan mudah, tambahnya. Meski demikian, tanda-tanda positif tetap terlihat. Marquez menunjukkan peningkatan signifikan seiring jalannya balapan. Ia bahkan mencatatkan lap terbaik di putaran terakhir dan finish hanya terpaut tipis dari posisi podium. Jarak kami tidak jauh dari para pemimpin, tapi masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki, simpulnya. Di klasemen sementara, situasi juga tidak ideal. Marco Bezzecchi kini memimpin dengan keunggulan 22 poin, sementara Marquez harus turun ke posisi kelima. Ini menjadi tekanan tambahan bagi Ducati yang tengah berusaha mempertahankan dominasinya. Harapan kini tertuju pada seri berikutnya di Circuit of the Americas, trek yang selama ini dikenal sebagai wilayah kekuasaan Marquez. Namun kali ini, tantangannya berbeda. Aprilia sedang berada dalam performa puncak, sementara Ducati masih berjuang menemukan solusi terbaik. Balapan di Austin akan menjadi ujian sesungguhnya. Jika Ducati mampu memperbaiki masalah start dan menemukan kembali keseimbangan performa, mereka bisa kembali ke jalur kemenangan. Namun jika tidak, dominasi mereka bisa benar-benar runtuh. Satu hal yang pasti, MotoGP musim ini semakin panas. Ducati mungkin belum jatuh, tapi tanda-tanda goyah mulai terlihat. Dan dengan Aprilia yang terus menanjak, serta Marc Marquez yang masih beradaptasi, pertarungan menuju gelar juara kini jauh lebih terbuka. Race berikutnya bukan sekedar balapan biasa. Ini bisa menjadi titik balik, atau justru awal dari krisis besar bagi Ducati. Halo Speed Lovers! Awal musim MotoGP 2026 menjadi momen yang cukup berat bagi juara dunia bertahan, Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo Team itu harus menghadapi serangkaian insiden yang membuatnya kehilangan peluang besar meraih hasil maksimal, sekaligus memicu tensi rivalitas baru dengan pembalap muda sensasional, Pedro Acosta.
Pada seri pembuka musim ini, Marquez sebenarnya tampil cukup kompetitif sejak sesi latihan hingga sprint race. Ia bahkan sempat berada di posisi terdepan dan berpeluang besar meraih kemenangan dalam sprint race. Namun harapan tersebut sirna setelah race direction menjatuhkan penalti turun satu posisi kepada pembalap berjuluk Baby Alien itu. Penalti tersebut diberikan karena Marquez dianggap melakukan manuver terlalu agresif saat bertarung dengan Pedro Acosta. Aksi tersebut membuat pembalap muda asal Spanyol itu terpaksa keluar lintasan. Keputusan ini langsung memicu perdebatan di kalangan penggemar MotoGP, mengingat duel antara kedua pembalap berlangsung sangat ketat. Nasib kurang beruntung Marquez tidak berhenti di situ. Dalam balapan utama yang digelar pada hari Minggu, pembalap yang telah mengoleksi 9 gelar juara dunia itu kembali mengalami masalah besar. Saat balapan memasuki lap ke-21 dari total 26 lap, ban belakang motor Ducati yang dikendarainya tiba-tiba meledak setelah menghantam kurb di tikungan 4. Insiden tersebut memaksanya gagal menyelesaikan balapan. Akibatnya, untuk pertama kalinya dalam 88 balapan berturut-turut, tidak ada satupun pembalap Ducati yang berhasil naik podium. Ya, setelah sekian lama mungkin ini balapan pertama di mana tidak ada Ducati di podium. Ini bukan rahasia, datanya sudah dipublikasikan, ujar Marquez saat memberikan komentarnya usai balapan. Ia mengakui bahwa tanpa insiden tersebut, peluang Ducati untuk tetap meraih podium sebenarnya masih terbuka. Menurutnya, performa tim secara keseluruhan masih cukup kompetitif meskipun persaingan di musim ini semakin ketat. Kalau saja hal itu tidak terjadi, saya rasa podium mungkin saja masih bisa diraih. Setidaknya kami bisa menempatkan satu Ducati di podium. Tapi ini adalah kompetisi, semuanya terus berkembang, dan kami harus terus melangkah maju, baik dari sisi pembalap maupun motor. Lanjutnya, Marquez juga menjelaskan bahwa sepanjang akhir pekan balapan ia merasakan performa yang relatif stabil. Ia tidak merasakan peningkatan signifikan maupun penurunan performa dari motornya. Sepanjang akhir pekan feel saya sama saja. Tidak lebih baik, tidak lebih buruk. Masalahnya tetap sama, kekuatannya juga sama. Hanya saja ada satu pembalap yang berada di atas semua orang, yaitu Marco Bezzecchi. Dan satu pabrikan yang tampaknya sedang berada di puncak, yaitu Aprilia, ungkapnya. Terkait insiden ban yang dialaminya, Marquez mengaku hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Bahkan selama berbagai sesi tes sebelumnya, ia tidak pernah mengalami situasi serupa. Dalam tes, jika saya melakukan time attack di akhir, biasanya saya tidak akan lebih cepat karena lap pertama sudah sangat bagus. Saat mencoba mensimulasikan balapan panjang seperti Bezzecchi, saya justru sempat terjatuh, katanya. Karena pengalaman tersebut, Marquez memilih pendekatan yang lebih konservatif saat balapan utama. Ia sengaja tidak terlalu memaksakan diri di lap-lap awal demi menjaga kondisi fisik sekaligus memastikan bisa menyelesaikan balapan. Itulah mengapa pada race hari Minggu saya tampil lebih konservatif di lap-lap awal. Sebagian untuk menjaga kondisi fisik dan sebagian lagi agar bisa menyelesaikan balapan. Tapi kemudian sesuatu yang tidak biasa terjadi. Hal seperti itu belum pernah menimpa saya sebelumnya, jelasnya. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Marquez juga menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Estrella Galiciano bersama dua juara dunia muda lainnya, yakni juara Moto2 2025 Diogo Moreira dan juara Moto3 2025 Jose Antonio Rueda. Dalam kesempatan itu, ia mengaku merasa bangga sekaligus sedikit emosional melihat banyak pembalap muda yang menganggapnya sebagai inspirasi. Saya akan bilang itu adalah kebanggaan sekaligus kesedihan, karena itu berarti waktu terus berjalan. Dulu para pembalap muda mengatakan saya adalah inspirasi mereka. Sekarang generasi baru mulai memiliki banyak pilihan panutan, seperti saya, Pecco Bagnaia, Alex Marquez, atau pembalap lainnya, ujarnya. Ia menyadari bahwa suatu saat nanti akan muncul pembalap muda yang siap menggantikannya sebagai penguasa MotoGP. Cepat atau lambat akan ada pembalap muda yang datang dan berkata kepada saya, sekarang giliran saya. Itu adalah hukum kehidupan dan juga hukum olahraga, katanya. Saat ditanya mengenai rivalitasnya dengan Pedro Acosta yang mulai memanas sejak awal musim, Marquez memberikan jawaban yang cukup menohok. Ia seolah mengingatkan bahwa dirinya pernah mencetak sejarah luar biasa saat pertama kali tampil di kelas utama. Marc Marquez tahun 2013 memenangkan gelar dunia di tahun pertamanya di MotoGP, ucapnya singkat. Pernyataan tersebut dianggap sebagai sindiran halus kepada Acosta, yang digadang-gadang sebagai bintang masa depan MotoGP. Rivalitas antara dua pembalap Spanyol ini pun diprediksi akan menjadi salah satu cerita paling menarik sepanjang musim 2026.